warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Farhamna. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil dari presentasi saya, yakni mengenai peranan inovasi dalam pengembangan pertanian. Inovasi. Pengertian secara umum, inovasi adalah pengenalan ide baru ke pasar dalam bentuk produk atau jasa baru, atau perbaikan dalam organisasi atau proses. Inovasi adalah dasar kewirausahaan, apakah di perusahaan baru, UKM, perusahaan besar, organisasi nirlaba, LSM, atau unit pemerintahan. Inovasi berarti perubahan yang kadang-kadang radikal, seperti proses kerja yang sama sekali baru dan kadang-kadang bertahap, seperti mengubah cara yang kerja yang sudah ada agar lebih efisien. Menurut para ahli, pengertian inovasi menurut Nurdin yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang ataupun layanan, atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Kemudian menurut Saud, inovasi adalah pilihan kreatif pengaturan serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Saud 2014. Sumber inovasi. Menurut Gaynor, misalnya, untuk terjadinya inovasi harus ada budaya atau kultur, sumber-sumber, infrastruktur, dan proses. Menurut dia, kehadiran inovasi dapat didesain atau dipolakan dengan memperhatikan unsur-unsur baru atau variabel tadi. Kebutuhan inovasi karena adanya kebutuhan atau frustasi atau masalah yang memerlukan pemecahan. Frustration is the mother of innovation. Sumber inovasinya sendiri adalah individual, lembaga seperti perusahaan, lembaga penelitian, dan universitas. Di antaranya sumber-sumber tersebut, individu merupakan sumber utama, tetapi hanya dapat menghasilkan inovasi apabila ada dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya inovasi. Potensi individu dalam inovasi. Individu-individu yang mempunyai potensi untuk menghasilkan inovasi adalah individu yang menguasai teknik-teknik pengembangan kreativitas, seperti teknik brainstorming, mind mapping, metode checklist Osborne, metode morfologi, dan sebagainya. Individu-individu yang mempunyai potensi sebagai inovator juga memiliki sifat tertentu, seperti sifat-sifat keingintahuan yang tinggi, keterbukaan terhadap pengalaman, toleransi terhadap ketidakpastian, kemandirian, dan berpikir dalam bertindak, dan lain-lain. Inovasi dan peluang. Inovasi umumnya berawal dari pencarian peluang yang baik berada di dalam maupun luar perusahaan atau industri. Peluang internal perusahaan atau industri meliputi peristiwa yang terduga, keanehan proses, perbedaan antara harapan dan hasil, kebutuhan proses, dan perubahan struktur pasar atau industri. Peluang eksternal perusahaan atau industri termasuk perubahan demografi, perubahan persepsi, dan pengetahuan baru. 6 sumber inovasi. Peristiwa tak terduga bisa berupa kegagalan atau keberhasilan. Kebutuhan proses. Inovasi terjadi ketika ada kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk. Pengembangan e-banking misalnya, yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi melalui internet. Perubahan struktur pasar dan industri. Akibat regulasi atau alami. Perubahan demografi. Usia penduduk muda di Indonesia membutuhkan layanan-layanan inovatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan persepsi. Persepsi mengenai produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, halal haram, selera, tren, dan lain-lain. Pengetahuan baru. Pengetahuan atau teknologi baru adalah salah satu kekuatan besar untuk inovasi. Teknologi pertanian. Transplanter. Teknologi pertanian transplanter direkomendasikan oleh Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antar padi yang ditanam. Konsep teknologi pertanian ini menganut sistem jejer legowo dari Jawa Timur dalam proses penanaman padi. Transplanter dipercaya bisa meningkatkan produksi padi hingga 30%. Indocombo Harvester. Dengan menggunakan teknologi ini, petani akan dimudahkan dalam urusan panen pada mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dengan alat ini, Anda tidak lagi membutuhkan banyak orang untuk menanam padi, karena satu mesin ini hanya butuh 3 orang saja, dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar. Mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang menghasilkan terbaik, kini dengan teknologi tersebut, hal tersebut bisa diketahui. Penggunaan mesin pemilah bibit unggul ini banyak digunakan oleh perusahaan penyedia bibit. Drone pertanian. Drone, atau yang lebih dikenal sebagai UAV, Unmanned Aerial Vehicle, adalah pesawat tanpa
awak yang digerakkan menggunakan sebuah remote control dari jarak jauh. Penggunaan drone pertanian ini adalah untuk penyemprotan pestisida untuk menghalang walang sangit dan sundep. Adopsi dan difusi. Tahapan inovasi. Kesadaran. Ini merupakan langkah pertama ke arah adopsi dari suatu inovasi. Individu atau petani menjadi sadar bahwa inovasi atau teknologi ada, tetapi ia kekurangan informasi yang cukup tentang hal itu. Minat. Pada langkah ini, petani secara pribadi mudah tertarik akan teknologi yang baru dan mencari informasi lebih banyak mengenai hal tersebut. Evaluasi. Petani mengevaluasi atau mengadakan penilaian terhadap teknologi, termasuk kondisi-kondisinya, harapan, sumber daya, dan manajemen, dan memutuskan untuk mencoba atau tidak. Percobaan. Langkah keempat ini di mana petani terlibat untuk melakukan percobaan inovasi pada kebun. Penerimaan atau penolakan. Langkah ini merupakan tahap terakhir di mana petani memutuskan untuk mengadopsi atau menolak teknologi tersebut. Sifat-sifat inovasi. Dilihat dari sifat inovasinya dapat dibedakan dalam sifat intrinsik yang melekat pada inovasinya sendiri maupun sifat ekstrinsik yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Menurut Mardikanto, 1988. Sifat intrinsik. Sifat intrinsik inovasi itu mencakup informasi ilmiah yang melekat atau dilekatkan pada inovasinya. Nilai-nilai atau keunggulan-keunggulan teknis, ekonomi, sosial budaya, dan politis yang melekat pada inovasinya. Tingkat kerumitan, kompleksitas inovasi. Mudah atau tidaknya dikomunikasikan, kekomunikasikan inovasi. Mudah atau tidaknya inovasi tersebut dicobakan, trialability. Mudah atau tidaknya inovasi tersebut diamati, observability. Sifat ekstrinsik. Sedang sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi kesesuaian atau compatibility inovasi dengan lingkungan yang setempat, baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya. Kemudian, tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbarui atau digantikan. Baik keunggulan teknis, kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitasnya, ekonomis, besar, biaya atau keuntungannya, manfaat non-ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan untuk mengadopsi inovasi. 1. Sifat-sifat atau karakteristik inovasi. 2. Sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna. 3. Pengambilan keputusan adopsi. 4. Saluran atau penyedia atau media yang digunakan. 5. Kualifikasi penyuluh. Proses adopsi. Adopsi dari suatu inovasi tertentu merupakan proses yang ditunjukkan, mempertimbangkan, dan akhirnya menolak atau mempraktekkan inovasi tersebut. Moser 1978, dalam Cruz 1987. Adopsi dan keputusan. Keputusan yang diambil adalah menyangkut perilaku individual. Menurut Rogers 1962, bahwa pengambilan keputusan untuk sampai pada mengadopsi suatu inovasi baru melalui 5 langkah proses di mana menurut Cruz sebagai pandangan tradisional. Proses difusi. Menurut Rogers 1995 dalam Schiffman dan Canuck 2010 bahwa proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu dan terjadi di antara anggota-anggota suatu sistem sosial. Inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Kemudian, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Kemudian ada jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau tidak inovasi tersebut. Kemudian ada sistem sosial, merupakan kumpulan unit yang berada secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.